Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau alamin alif artinya penyakit. Kalau ain berarti alam. Apa ya? Jangan kayak diributin. Diributin. Ramai wah, ini baru kagak. Emang dari dulu ada, ya. Orang dulu gak ada yang ribut, sekarang aja pada ribut. Yang bagus kena. Makanya jangan pakai masker sembahyang. Bayang pakai masker, masuk ngadep Allah. Makanya banyak sunnah-sunnah Rasul orang udah kayak masker, jarak, padahal itu yang setan takutin kita rapet. Iya, setan udah masuk setelah kalau jarang-jarangin. Ngapa sembahyang tiap hari 5 kali, tapi masih bohong mulu, masih ceritain orang mulu. Ini gimana sholatnya? Itu harus, ya. Itu karena sholat itu mencegah daripada kemunkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al imam al muallif rahimahullah wa adam naf'a bihi wa bi ulumi fid darini amin. Al hadisus salis, hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis yang ketiga dari Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam didirikan, ditegakkan atas 5 hal. Ya, binaul Islam ala khamsin. Islam didirikan atas 5 hal. Yasubbu Rasulullah al-Islam allazi ja'a bihi, di mana Rasulullah SAW membawa agama Islam ini yang didirikan dengan 5 hal. Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, yukhriju bihil insan min da'iril kufri wa yastahiqu alaihi dukhulil jannah wal muba'ati minan nar. Islam adalah satu agama di mana seorang muslim itu akan membawa untuk menjalankan menuju pada surganya Allah SWT dan jauh daripada api neraka. Yang pertama adalah di mana syahadatu alla ilaha illallah. Islam, rukun Islam yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Jadi iqrarun biwujudillah taala wa wahdaniyah, iqrar mengucapkan ya syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kalau orang tidak mengucapkannya ini ya, di mana dia meyakininya, semua amal yang lain itu tidak akan diterima. Ya, ini ya, memantapkan keyakinan kita bahwasanya la ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Dan dalam setiap sholat ini termasuk rukun sholat. Kalau orang sholat nggak baca syahadat tidak sah sholatnya. Ya, karena di sholat itu ada rukun, antara lain ini rukunnya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu ya. Jadi sholatnya tidak akan bisa diterima kalau dia tidak mengucapkan syahadat. Tahiyat terakhir ya itu adalah ya asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Jadi ikrarun, ya, dalam sholat mengikrarkan, mengucapkan syahadat, ya, itu termasuk rukun daripada rukun sholat.
ya, wahdaniyah, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bertasdiqu bin nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi, dan membenarkan ya atas kenubuan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ruknu wal asasu bin nisbati li baqiyatil arkan. Qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Ya, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dakhalal jannah, itu masuk surga. Ya, kita mengucapkan ya pada syahadat ini di dalam sholat termasuk rukun ya, dan di luar sholat kita banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, karena kalimat ini adalah mana kalimat tauhid ya, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Rasul katakan man qala la ilaha illallah ya mukhlishan dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas itu akan masuk surga. Ya, jadi fondasi yang pertama dalam rukun Islam adalah la ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, ya. Kalau seorang tidak meyakini akan adanya Allah, maka amal yang lainnya itu akan batal. Ya. Kemudian yang kedua, wa iqamus shalah, yaitu menegakkan sholat. Ya. Wal muradul muhafazatu ala sholat wal qiyamu biha wa awqatiha. Maksud daripada menegakkan sholat ini adalah al muhafazah, menjaga sholat ya, wal qiyam biha fi awqatiha, menjaga menegakkan sholat dan menjaga waktu-waktu sholat. Jadi kalau sholat kita itu harus dijaga waktunya, jangan sampai ya lewat. Bahkan kita disunatkan menjaga sebelum masuk waktu. Oh, ini yang dikatakan oleh Rasulullah ya, muhafazah ala sholah, menjaga sholat. Ada 3 hal ya, perbuatan kita yang bisa diampuni oleh Allah SWT, diangkat derajat kita ya, adalah antara lain menjaga sholat. Ya, dikatakan ala adukum ma yamhullahu khotoya wa yarfa'ud darajat. Kata Rasulullah, ala adukum, maukah kamu ya ku jelaskan, beritahukan suatu perbuatan yang bisa diampuni dosa-dosamu dan diangkat derajat oleh Allah SWT. Maka sahabat menjawab, qalu ya bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, isbagul wudu fil makari. Kita berwudu dengan sempurna di waktu orang sedang tidur tengah malam. Makari, orang sedang benci ya dengan hal-hal yang demikian. Artinya orang tidur enak-enak tengah malam ya, lagi hujan ya, kita bangun, itu wudu ya, kita sholat malam. Nah, berwudunya itu adalah menggugurkan dosa-dosa. Kita berwudu, air berjatuhan, dosa-dosa ikut berjatuhan. Isbagul wudu fil makari ya, berwudu dengan sempurna ya, berduduk dengan sempurna fil makari di waktu orang sedang malas beribadah, yaitu tengah malam ya, atau daerah dingin sekali. Itu berwudu, itu dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah SWT. Yang kedua adalah ketal masjid ya. Kemudian tengah malam ya, waktu dekat subuh dia berangkat ya ke masjid. Maka begitu dia berangkat ke masjid, dia keluar dari rumahnya, itu langkahnya itu yang kanan dikatakan diberikan pahala oleh Allah, kiri dia gugurkan dosa-dosanya. Ya, makanya berangkat ke masjid kita sudah berwudu ya, itu akan diangkat derajat kita, dosa-dosa kita diampuni, pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ya menunggu waktu sholat ya, menunggu waktu sholat. Artinya kita sudah siap ya, 1 menit 2 menit sebelum azan kita sudah siap. Jangan orang dah azan masih nyari baju
belum wudu. Nah, ini ya, istilah dikatakan bahwasanya kita ya hendaklah menjaga ya al-qiyamu biha fi awqatiha. Ya, kita menjaga waktu sholat, menjaga waktu sholat. Kan kalau kita sudah wudu sebelum azan, begitu azan kita siap sholat, enak sholat kita, nggak terburu-buru. Ya, kalau udah azan belum wudu, wah terburu-buru itu ya. Makanya ya gimana sebelum waktu ya kita menunggu waktu sholat ya, menjaga waktu sholat, al muhafazatu ala sholat wal qiyam biha fi awqatiha, waktunya kita jaga, usahakan sebelum azan itu udah siap ya, jadi bisa enak kita bayangnya, tenang, adem ya, bisa khusyuk ya. Kalau udah azan baru wudu, terburu-buru kita ya, apalagi udah deket komat ya, buru-buru, hati itu udah terburu-buru itu ya. Maka jagalah ya waktu sholat ya. Bahkan di dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul baik dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, kalau hari Jumat ya, apabila sudah ada panggilan fas'au ila zikrillah, cepat gitu ya. Fas'au ila zikrillah wa zarul baik, tinggalin semua urusan dagang jual beli, urusan dunia. Jadi bukan Jumat doang, tapi semua waktu ya, semua waktu ya, gitu. Kita jaga, siapkan, tinggalkan semua urusan dunia, dagang, sekolah, kerja ya. Itu udah masuk waktu fas'au ila zikrillah, segera kita melaksanakan kewajiban kita ya, kita sholat ya, wazarul baik, tinggalkan urusan dunia ya. Begitu juga lagi sholat ya, begitu takbir juga kita sholat, tinggalin urusan dunia. Jangan bertakbir masih ingat aja dagangan ya, masih ingat aja dunia ya itu. Kemudian ya menjaga wadawa kamilah bisyurudiha wa arkaniha ya, wadawa ya. Kemudian juga kita laksanakan sholat itu dengan sempurna ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya ya, itu kita kerjakan dengan sempurna ya. Syarat-syarat sholat, apa syarat sholat? Apa syarat-syarat sholat? Ya berwudu itu syarat sholat ya, menutup aurat ya, syarat-syarat sholat, terutama berwudu ya, berwudu yang sempurna, berwudu menggunakan air secukupnya, jangan dibuang-buang ya. Air wakaf nggak boleh terlalu gede bukan ya, secukupnya, nggak sembarangan, nggak boleh. Apalagi buat nyuci motor, ada yang buat nyuci motor ya, nggak boleh, haram ya, nggak boleh itu air wakaf ya. Kita gunakan secukupnya ya, cukupnya aja, jangan dibuka gede-gede ya. Udah, ini harus tahu ya. Jadi syarat-syaratnya yaitu kita ya menggunakan ya berwudu air dengan secukupnya, dengan sempurna, laksanakan ini daripada berwudu ya. Kadang-kadang berwudu basuh kakinya nggak kayak diusap, angkat aja kakinya di bawah keran ya. Ya. Dan berwudu juga ya, itu di mana idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, kalau kita hendak melakukan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu ya, basuh muka kita ya, muka ini dari sini ya, terus ke pentilan kuping, nah itu ya, harus basah semua ini ya. Ada yang gini dulu bang ya, itu harus sempurna ya. Wa aydiyakum, tangan kamu, tangan, ayo
ilal marofik, tangan kamu sampai sikut. Kata-kata kalimat ini, basuhlah tangan kamu sampai sikut, artinya membasuh dari ujung jari sampai, bukan dari sikut ke ujung jari. Ini banyak keran dari sini ya, dari ujung jari. Karena kalimat ayatnya bagsilu aidakum ila marofik, sampai sikut, sampai sikut, bukan dari sikut ya. Ya, waidikum ilal marofik ya, waidikum ilal marofik, sampai sikut, bukan dari, kan enak banget di keran sikut duluan ya. Sikut duluan, iya, padahal ayatnya sampai sikut, dari ujung jari sampai. Oh ya, udah sunnahnya ya. Nah, kita harus tahu ya, itu berwudu ya. Jadi syarat-syaratnya ya, dan rukun-rukun sholat ya. Rukun sholat ya, berapa sih rukun sholat? 13. Ya. Yang pertama apa ya? Takbiratul dengan niat ya. Takbiratul dengan niat ya, Allahu Akbar, hati kita niat takut sembahyang isya 4 rakaat jadi makmum yang ta'ala. Itu ya takbir ya, takbir ya. Jadi takbir itu harus sempurna kita ya, jangan sampai takbir Allahu Akbar ini nggak sah karena gerak ya. Ada orang sah Allah ya, itu jadi kepala jangan ikut gerak ya, jangan ikut gerak ya, itu Allah ya. Jadi ini jari sampai ya, gitu, jangan begini ya, gitu ya. Takbir Allah ya, kita harus ya pelan-pelan sembahyang, jangan buru-buru ya, buru-buru ya. Takbirnya ya, kemudian kita baca Fatihahnya. Ini Fatihah harus pakai ain sama alif, alhamdulillahirabbil alamin, ain. Jangan alhamdulillahirabbil alamin, alif. Nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena antara ain dan alif beda jauh artinya ya. Kalau alamin, alif artinya penyakit, kalau ain berarti alam, kan jauh. Jauh ya, ya. Tasdidnya ar-rahmanir-rahim, jangan ar-rahmanir-rahim ya. Fatihah itu termasuk rukun ya, termasuk rukun dalam sholat ya. Kita baca pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Kalau sholat jangan terburu-buru ya, kita baca sholat ya. Ya, kemudian rukuknya ya, rukuk ke belakang harus ya lurus. Nah, sebetulnya rukuk ini enak banget ya, kalau pinggang kita hilang penyakit pinggang ya, kalau rukuknya bener ya. Nah, jangan begini, ada yang begini, ini pegang dengkul ya, ditekan enak banget deh, hilang sakit pinggangnya ya, enak ya, cukup ya. Dan ada tumbak nina ya, itu. Kemudian iktidal ya, Sami Allah liman hamidah ya, itu juga harus ya, ada tumbak nina ya, jangan terburu-buru ya, gitu. Sami Allah liman hamidah, itu ya. Ada yang begini, nggak apa-apa ya, Sami Allah liman hamidah ya, apa ya, jangan kayak diributin ramai. Wah, ini baru kagak, emang dari dulu ada ya. Orang dulu gak ada yang ribut, sekarang aja pada ribut ya. Pakai masing-masing ngeluarin dalil. Jangan ya. Ramai tuh di puluh gitu ya. Emang harus kembali ke semula ya. Ya gini, ada yang begini, nah ada ya. Kemudian ada yang pas ya, gak apa-apa ya, sunat ya.
orang ribut masalah itu ya, nggak apa-apa ya. Tidak ya. Dan sujud ya, nah sujud juga ini ya. Sujud ini ada 5, 1, 3, 5 ya, dan kaki ya, gitu ada 5 ya. Jadi sujud ini harus jangan ya, jangan ketutup. Atau kalau ada sorban kemudian dia jatuh ya, jatuh ke sini ditutup, suruh dia nggak sah ya. Ini biasanya orang perempuan nih, perempuan mukenanya ya, kalau ngerti kadang mukenanya gitu. Ini nggak boleh, barang yang ikut bergerak sama kita sujudin, nggak boleh ya. Jadi harus terbuka telapak tangannya dan urut jari. Oh ini ya, urut jarinya nih ya. Nah ini ya, tuh ya. Kalau nggak bisa sedapatnya semungkinnya, tapi jangan diangkat gini. Ada yang angkatnya jangan ya, yang bagus kena. Makanya jangan pakai masker sembahyang. Bayang pakai masker, masih ngadep Allah. Jangan pakai masker sembahyang. Buka, ntar baru pakai lagi. Itu ya, sunat tuh. Makanya banyak sunah Rasul, orang udah kayak masker, jarak, padahal itu yang setan takutin kita rapet. Iya, setan udah masuk selah-selah kalau jarang-jarangin ya, gitu ya. Itu sujud jadi gitu ya. Dan juga ya di sini adab-adab sholat ya, pakaiannya ya yang polos, jangan yang ada gambarnya ya, itu jangan pakai kaos ya. Kalau sembahyang Jumat terutama, kalau sembahyang Fardu jangan pakai kaos. Kita kalau pakai kaos kadang-kadang kaosnya ketarik ke atas sih, suka kita lihat ya, orang-orang tarik ke atas kelihatan di belakang, itu nggak sah dulu ya, terbuka auratnya itu ya, buka auratnya ya. Nah itu ya, jadi ya warkanuha wa mura'atu adabiha wa sunaniha, menjaga kita adab-adab sholat dan sunat-sunat sholat. Adab-adab sholat ya gitu. Antara lain adab ya pakaiannya yang rapi ya, sunat-sunatnya ya, bacaan-bacaan semua itu ya, itu kita ya jaga betul, baca ya, jangan sampai kita terlalu cepat nggak baca akhirnya ya. Nah, kalau kita laksanakan sholat ini dengan sempurna, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, adab-adabnya, hatta tu'tiya samaratuha bin nafsil muslimi fayatrukul fahsya'a wal munkar, maka akan mendapatkan hasil daripada sholat itu, tanha anil fahsya'i wal munkar ya, mencegah daripada fahsya, keburukan dan kemunkaran hasil daripada sholat. Ngapa sembahyang tiap hari 5 kali tapi masih bohong mulu, masih ceritain orang mulu, ini gimana sholatnya? Itu harus ya, itu karena sholat itu mencegah daripada kemunkaran ya. Maka itu ya, kita sholat ya, daripada sholat itu 17 rakaat ya, sholat itu 17 rakaat ya, maghrib 3, isya 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4, jadi 17 ya. Kalau dalam kitab fikih dikatakan 17 rakaat itu diumpamakan kita hidup, kita sedang sadar, kita sedang bekerja, itu kita punya waktu ada 17 rakaat, 7 jam istirahat ya kan, bahkan 24 jam, 7 jam istirahat, 17 jam kita kerja macam-macam. Itu hendaklah kita selalu dalam keadaan sholat 17 rakaat, 17 jam ya. Artinya semua apa yang kita ucapkan dalam sholat itu kita realisasikan di luar sholat ya. Kita sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya, di luar sholat pun tetap kita ya, Allah Maha Besar gitu. Jangan sampai di luar sholat kita lupa sama Allah
Itu ya, iza qudiyatus shalah fantasiru fil ardh wabtagu min fadlihi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau udah selesai sholat, fantasiru fil ardh, balik tebaran semua. Ya, fazkurullaha katsiran, tapi jangan lupa tetap ingat kepada Allah. Nah itu, kalau kita di luar sholat, habis sholat tetap ingat kepada Allah, kita nggak berani berbohong, ya, nggak berani berghibah, ya, dan lagi sih macam-macam perbuatan, ya, tuh, ya. Jadi di luar sholat pun, ya, kita tetap realisasikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan di dalam sholat, ya. Maka kalau sudah demikian, ya, fasamratuha bin nafsil muslim yatrukul fahsya wal munkar, menghasilkan bagi seorang yang sholat itu dapat mencegah, meninggalkan daripada fahsya, perbuatan tidak baik, wal munkar, daripada kemunkaran. Nah, kita hisab diri kita dah, ya, kita hisab diri kita masing-masing, ya, bagaimana sholat kita, ya. Karena Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, gitu ya. Wa sholatu syiar muslim, dan sholat ini adalah bukan satu syiar, ya, syiar dari ya, muslim, ya. Maka itu hendaklah kita selalu sholat berjamaah, ya. Laki-laki itu adalah sunnatun muakkadah, sunnat muakkad dalam melaksanakan sholat berjamaah, ya. Bahkan ya, ada yang mengatakan wajib, ya, ada yang mengatakan ya itu sunat muakkad. Kita laki-laki harus sholat di masjid, ya, mesti di sudah, ya, karena merupakan satu syiar, ya, syiar dalam Islam ini, ya. Pendapat dari Imam Syafi'i untuk laki-laki itu agak renggang. Kalau perempuan memang rapat, ya, Imam Syafi'i itu yang tadi udah habis sholat itu ya rapat, ya kan. Dan itu memang sholat itu nggak boleh bergerak kita, ya. Betul, udah begini aja. Jangan waktu ruku mau sujud ya begini, kagak boleh, ya. Jangan bergerak, itu udah begini aja. Kadang-kadang orang ya begitu sujud gini, begitu dia mau gini mau sujud, ini kaki dia bergerak, ngelebarin, atau memang dia mau rapetin, atau memang udah kebiasaan kali ya. Kalau mau deh ini kalau udah sholat udah gini aja, ya. Itu biasanya yang bergerak nih biasanya mau sujud dia, ya, perubahan. Sholat jangan berubah. Ini memang kita biasa kan, kita kalau mau duduk mau kadang-kadang berubah, ya nih. Sholat kadang-kadang begini, lagi masih itu diberubah juga, bergerak, ya udah gini aja, ya. Adapun mau yang begini, adapun yang rapet itu, ya, nggak masalah, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i laki-laki ya seginilah, jangan begini. Kalau begini ntar pasti mau sujud bergerak, gitu, ya, jelas ya. Jadi begini aja. Kalau perempuan memang rapet, ya, Imam Syafi'i rapet, ya, itu dia rahasia tertentu dah tuh, ya, gitu, ya. Gitu ya, jelas ya, ya. Jadi kita jangan bingung, entar kita bingung pakai yang mana nih, ya. Nah, perlu belajar begitu, ya, perlu belajar, ya. Jadi kita tahu mana yang harus kita pegang. Kalau kita nggak belajar bingung mana nih yang rapet apa yang renggang. Ya, itu. Kalau kita nggak belajar, kita nggak punya ilmu, orang bilang begini, yang satu bilang begini, bingung nggak? Bingung, ya. Kan Luqmanul Hakim dulu, ya, keluar dari rumah bawa anak nih dia, kayak kendaraan, ya. Anaknya suruh naik, dia nonton, ya. Ini orang tua yang betul-betul sayang sama anak, naik, nonton, sampai tengah jalan ada orang bilangin, ya, anak katanya kurang sopan buat bapaknya nuntun, ya, dia naik enak-enakan, ya. Akhirnya anaknya itu turun, dia yang naik, bapaknya naik, jalan lagi, tunggu ada lagi orang yang salahin, ya, ini bapak dia, tega amat anaknya suruh jalan, ya, dia enak-enakan tuh, salah lagi kan gitu, udah naik aja bareng berdua sini, dua-dua naik, ya, jalan salah lagi. Aku dibilang,
tega amat ya kendaraan apa kedai kecil pun naik berdua. Salah. Ya salah lagi ya. Dah turun kuda. Tuntun aja kan. Semua orang salah lagi. Bodoh nih orang ini punya kendaraan nggak ditanya. Kalau kita nggak punya pegangan, ya nggak punya pegangan, akhirnya ini salah, kita bingung dah. Mana yang benar ya? Makanya belajar itu wajib. Ya, maka belajar itu wajib ya. Nah, itu ya. Jadi, ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya ya, itu kita laksanakan. Itu sholat ya. Dan sholat ini adalah di mana diperintahkannya langsung dari Allah. Tidak melalui malaikat Jibril. Ya. Dan sholat ini adalah harus dikerjakan keadaan bagaimanapun juga. Ya, nggak boleh ditinggal, nggak boleh besok aja, nggak boleh. Ya, keadaan bagaimanapun, lagi sakit lagi bepergian harus tetap sholat. Prakteknya itu nanti ada jama, ada kosor. Ya, tapi nggak boleh tinggal. Kalau puasa kan boleh, nggak puasa. Bisa lebaran baru ganti boleh. Kalau sholat nggak boleh, nggak sholat dah. Besok aja dah, baru diganti, nggak boleh. Harus ya dilakukan, dikerjakan dalam keadaan bagaimanapun juga. Lagi sakit, sholat. Ya, semampu kita. Cuman buat pilihan. Mau sholat apa mau disolatkan? Hah? Ya, jadi aja dah. Gitu ya. Itu sholat ya. Ya jelas nih sholat nih. Ya, jelas ya. Yang penting kita laksanakan sebaik-baiknya, rukun-rukunnya ya, segala macamnya itu ya. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina bi ashabi sayyidina rasulil main. Allahumma zukna min ukuli awfaraha wa min adhami adfaha wa min akhlaqi atyabaha min al-azharki ajalaha wa min al-afiyati ajmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha wa Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasfa wa min du'ain la yustajabu Allah na'udzubika min al-hammi wal hazan na'udzubika min al-ajzi wal kasal na'udzubika min al-jibni wal bakhal na'udzubika min galabatid dain wa qahri rijal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.